sekalian, kita pagi ini akan melanjutkan kajian fikih kita tentang toharah. Kita masuk kepada bahagian istinja. Apa itu istinja? Istinja secara bahasa bermakna menghilangkan kotoran, sedangkan secara istilah maknanya adalah menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan batu atau lainnya. Bisa juga penggunaan air atau batu, itu makna istilah juga. Menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Jadi kubul kemaluan, kalau dubur di belakang. Lalu ada istilah khusus istijmar, yaitu menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Jadi istinja itu biasanya istilahnya menghilangkan kotoran dengan air, itu biasanya seperti yang biasa kita lakukan. Ketika tidak ada air, kita gunakan batu, kayu, tisu, maka itu istilah khususnya istijmar. Lalu ada istilah istibra, menghabiskan sisa kotoran atau air seni sehingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Istibra. Nah, itu beberapa istilah tentang menghilangkan kotoran, membersihkannya dari diri kita. Istijmar, bolehkah kita memakai selain air? Istijmar istilah awalnya menggunakan batu atau benda lain selain air. 3 buah batu yang berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas yang menempel saat buang air. Ini kebiasaan yang ada di orang Arab pada zaman Nabi, menggunakan batu, karena di daerah itu, daerah Arab, tempat lahir Nabi, air itu sulit, tidak seperti di kita, sehingga sering mereka menggunakan bukan air tapi batu. Itu Nabi pakailah bisa kamu istijmar dengan batu, tapi jumlah batu yang digunakan ganjil. Nah, kalau tidak ada batu, kalau kita kan kalau tidak ada batu kan ada kayu. Di Arab itu susah juga mencari kayu. Boleh dengan kayu, sesuatu yang kesat, yang bisa menyerap kotoran yang keluar dari kubul atau dubur kita, asalkan bedanya suci dan tidak berbahaya. Kalau pakai daun bisa, Ustaz? Daun boleh, tapi jangan daun galigato. Itu saja. Ya. Nah, apa dasar hukumnya? Hadis Nabi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang beristijmar maka hendak berwitir. Witir itu artinya ganjil, menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil. Siapa yang melaksanakannya maka dia telah berbuat ihsan, berbuat baik. Dan siapa yang tidak melakukannya tidak masalah, artinya tidak ganjil. Nah, itu maksudnya. Boleh juga genap. Tapi kalau ganjil berbuat ihsan. Lalu ini hadis berikutnya dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Bila seorang kamu datang ke WC, maka bawalah 3 batu, karena itu sudah cukup untuk menggantikan air. Itu ulama mungkin barangkali kalau di luar negeri itu ada WC ada pakai air, airnya hanya untuk mendorong kotoran kita di dalam itu, adanya tisu, gitu. Lalu pada hadis lain, janganlah salah seorang kamu beristinja kecuali dengan 3 buah batu. Nah, ini tetap ajaran tentang menggunakan batu atau benda lain secara ganjil jumlahnya. Tentang apakah ketentuan, tentang ketentuan apakah memang mutlak harus 3 butir batu atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan jumlah 3 batu itu bukan kewajiban, tetapi hanya mustahab. Mustahab itu artinya disukai atau sunnah. Dan bila tidak sampai 3 kali 3 batu sudah bersih, ya sudah cukup. Artinya menggunakan 1 batu sudah cukup, sudah bersih, sudah. Tidak mesti 3 lah. Ya. Sementara Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan wajib 3 kali dengan 3 batu, harus suci dan bersih. Bila 3 kali masih belum bersih, maka diteruskan menjadi 4, 5 dan seterusnya. Ya. Sedangkan selain batu yang bisa digunakan adalah semua benda yang memenuhi ketentuan yang tidak keluar dari batas yang disebutkan, yaitu benda itu bisa membersihkan bekas najis. Nah, bisa. Kalau plastik, dia tidak menyerap, maka tidak bisa. Kotoran tidak bisa, ada tahi sapi yang sudah kering, nah itu tidak bisa juga karena dia kotor. Benda itu tidak kasar sekali seperti batu bata dan tidak juga licin seperti batu aki. Nah, batu aki tidak bisa. Batu-batu yang terlalu tajam nanti berbahaya masalahnya. Karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis dan tidak menimbulkan mudarat. Lalu benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak, permata, jangan. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutera atau bahan pakaian tertentu, karena tindakan itu merupakan pemborosan, mubazir. 4. Benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu atau pasir. Gitu. Itu kira-kira namanya. Berikutnya, benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca, kawat, logam yang tajam, paku. Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat, bukan benda cair. Namun Hanafiyah membolehkan dengan benda cair selain air seperti air mawar atau air cuka. Nah, itu menurut Hanafiyah. Tapi nanti beberapa waktu yang lalu kan kita sudah membicarakan tentang jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk toharah. Air juga termasuk tidak. Tapi air mawar boleh, seperti air mawar atau bak mandi yang kena sabun sedikit boleh. Termasuk juga air yang diremaskan di situ daun bidara untuk memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu kan sama dengan memandikan orang junub. Nah, kan Nabi mengajarkan dengan daun air yang
dicampur dengan daun bidara itu berarti boleh. Kalau sekedar campurannya tidak banyak. Benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang makanan, roti umpamanya, karena merupakan penghinaan. Tulang boleh, tidak boleh juga. Bila mengacu kepada ketentuan para ulama, maka kertas tisu termasuk yang bisa digunakan untuk istijmar. Namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria, gunakan juga air agar istinja itu menjadi sempurna dan bersih. Artinya begini, boleh kita gunakan dua-duanya supaya sempurna. Kita bersihkan dengan air dulu, kemudian kita keringkan dengan tisu umpamanya, itu lebih bagus lagi. Ya. Itu kira-kira tentang istinja, istijmar. Apa hukumnya, Bapak Ibu? Mayoritas ulama, yaitu 3 mazhab, berpendapat wajib ketika ada sebabnya, BAB, BAK, atau keluar darah haid, nifas. Sebab istinja adalah sesuatu yang keluar dari tubuh lewat 2 lubang anus dan kemaluan. Dalil yang mereka gunakan untuk mewajibkan istinja adalah Rasulullah bersabda, jika kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkannya. Sementara ulama Hanafiyah dan sebahagian Malikiyah berpendapat hukum istinja itu sunnah. Beristinja dengan air hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Yang penting najis itu wajib dihilangkan meskipun dengan batu istijmar. Ini kira pendapat para ulama tentang hukumnya. Bagaimana prakteknya, adabnya, Bapak Ibu? Adabnya pertama, gunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Meskipun kita seorang kidal, gunakan juga tangan kiri. Kecuali ada masalah, tangan kirinya sakit atau bagaimana, atau tak punya tangan kiri sama sekali, nah itu terpaksa tangan kanan. Sesuai dengan hadis Nabi, Rasulullah bersabda, bila kamu kencing, maka jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Bila buang air besar, jangan cebok dengan tangan kanan, dan jangan minum dengan sekali nafas. Jadi jangan gunakan cebok itu tangan kanan. Untuk mengambil airnya boleh, tapi yang membersihkannya tangan kiri. Termasuk dalam hadis ini, jangan minum dengan sekali nafas. 1 gelas itu habis semua sekali jangan minum dulu seteguk, 2 teguk, ya, gitu. Jangan sekali nafas begini. Karena 1 botol itu habis. Itu merusak bagi tubuh kita. Sistem sirkulasi udara dalam tubuh kita juga terganggu, kadang-kadang berbahaya. Kedua, istitar. Jadi kalau kita buang air besar itu istinja, ada istitar, ada tabir penghalang agar tidak terlihat orang lain. Dalilnya Nabi bersabda, bila kamu buang air hendaklah beristitar, menutup tabir. Bila tidak ada tabir maka menghadaplah ke belakang, supaya orang enggak melihat kita, tidak melihat langsung apa yang kita bersihkan itu. Yang ketiga, tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa taala.
mengamalkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan juga sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW biasa ketika masuk ke kamar mandi beliau meletakkan cincinnya. Jadi cincin Nabi itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Jadi beliau meletakkannya di luar. Itu kebiasaan Nabi. Nah, tapi itu ketika waktunya aman. Jadi kalau cincin ibu-ibu yang ada lafaz Allahnya taruh di luar, nanti keluar dari WC, itu sudah nggak ada lagi. Makanya harus disimpan, jangan diperlihatkan. Jadi boleh kita lepas saja lalu kita masukkan ke saku, itu kata para ulama. Kalau tidak aman di luar. HP juga tidak boleh di aplikasi HP kita kan ada Al-Quran tuh. Nah, tapi dia baru aktif kalau dibuka aplikasinya. Bagaimana caranya? Apakah HP itu taruh di luar? Nanti hilang lagi. Jangan buka aplikasinya. Ya. Layarnya itu digelapkan dan berarti tidak muncul ayat Al-Qurannya. Gitu cara. Jadi kalau kita ada lafaz Allahnya, copot dulu, tutup. Gitu ya. Masukkan ke tas. Syekh Malik Hafizullah mengatakan jika cincin atau semacam itu dalam keadaan tertutup atau dimasukkan ke saku atau tempat lainnya, boleh dimasukkan ke WC. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan jika ia mau, ia boleh memasukkan barang tersebut dengan genggaman tangannya, digenggam. Nah, itu boleh juga. Sedangkan jika ia takut barang tersebut hilang karena diletakkan di luar, maka boleh masuk ke dalam kamar mandi dengan barang tersebut dengan alasan kondisi darurat. Tapi tetap upayakan benda-benda yang ada tulisan Allah itu tertutup. Keempat, membaca basmalah dan minta perlindungan Allah sebelum wal khaba'ith. Bismillah dan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jika itu di tanah lapang, maka diucapkan bismillah dan doa tadi ketika melucuti pakaian. Dulu kan tidak ada WC tertutup seperti kita jarang. Dulu orang buang air di sungai-sungai atau di rimba-rimba, di pantai-pantai, digali, gitu kan? Kadang-kadang tidak digali. Tanah belintang saya di pantai, jadi ranjau. Ya, itu waktu melucuti pakaian baca itu. Nabi bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat lalu ia ucapkan bismillah. Gitu. Rasulullah SAW ketika memasuki jamban beliau ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah, Nabi bila keluar dari buang hajat dia berkata ghufrana. Nah, itu doa ketika keluar, ghufrana. Menurut
Imam An-Nawawi, ada membaca doa semacam ini tidak dibedakan dengan di dalam maupun di luar bangunan. Jadi kalau ada bangunan baca juga, kalau tanpa bangunan seperti tadi ketika mencuci pakaian baca juga. Boleh juga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, banyak dimatikan. Maka cara ini lebih banyak di kalangan para ulama hadis sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadi Iyad. Jadi bisa al-khubuthi, bisa al-khubuthi, boleh dibaca begitu, banyak dengan dhamma al-khubuthi, bisa juga al-khubuthi, banyak dimatikan. Boleh ya? Al-khubuthi dengan ba yang al-khubuthi dengan makna banyak dimatikan, disukunkan, gangguan setan artinya. Sedangkan al-khaba'ith adalah maksiat. Jadi al-khubuthi dan khaba'ith itu lebih luas maknanya daripada al-khubuthi tadi. Oke. Kelima, Bapak Ibu, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan tangan kanan, kaki kanan. Nabi itu lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, dan ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Jadi ketika masuk WC tangan kaki kiri. Dari hadis ini Syekh Ali Basar mengatakan mendahulukan yang kanan untuk perkara baik ini ditunjukkan oleh dalil syar'i, dalil logika, dan didukung oleh fitrah yang baik. Sedangkan untuk perkara yang jelek maka digunakan kaki kiri, yang kiri. Hal ini lebih pantas berdasarkan dalil syar'i dan logika. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan adapun mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke tempat buang hajat dan kaki kanan ketika keluar, ini memiliki alasan dari sisi Nabi SAW lebih suka mendahulukan yang kanan untuk hal yang baik, sedangkan untuk yang jelek beliau mendahulukan yang kiri. Ini berdasarkan dalil yang sifatnya global. Keenam, tidak menghadap kiblat. Nabi bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan atau membelakanginya. Jadi kita jangan posisi WC kita itu jangan menghadap ke sana, tapi utara selatan. Jadi kalau kita membangun rumah, bilang kepada tukangnya, kepada arsiteknya hal yang seperti ini. Ya. Kalau sudah terlanjur di rumah kita seperti itu, terpaksa menyamping posisi wali atau tukar wali sampai WC itu putar. Nah, jadi ini tuntutan Nabi. Jadi jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ke timur atau ke barat maksudnya Nabi posisi ini di Madinah waktu itu. Di Madinah itu kalau ke selatan menghadap Ka'bah, ke utara menghadap Syria. Nah, itu makanya hidup adalah timur atau barat. Nah, kalau di Madinah itu kalau ke barat itu menghadap ke Mesir, kalau ke timur ke Irak. Nah, gitu. Jadi hadis ini kondisional, timur di awal, hadaplah ke utara atau ke selatan, tergantung posisi. Tidak sambil berbicara.
dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, bila dua kalian buang air, hendaklah saling membelakangi, jangan berbicara, karena sesungguhnya Allah murka dengan hal itu. Dia mau tahu ikut, sudah lu satu bab kota di situ, tidak boleh, segerakan saja. Bolehkah kencing sambil berdiri? Nah, ini kan pertanyaan yang bagus nih. Nabi bersabda, la tabul qa'iman, jangan kalian buang air kecil BAK dengan berdiri, sambil berdiri. Nah, ini hadisnya. Lalu dari Aisyah, barang siapa yang menyatakan pada kalian bahwa Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri, maka jangan kalian membenarkannya. Ini dalil umum, kita dilarang BAK sambil berdiri. Tapi ada dalil lain, hadis lain yang Nabi pernah juga kencing berdiri. Jadi biasa saja, mungkin waktu itu Aisyah tidak ikut bersama Nabi. Hadis kata pendapat kedua ini, bahwa yang berpendapat kencing berdiri tidak dilarang, hadis Umar tadi lemah. Adapun hadis Aisyah sama sekali tidak berisi larangan Nabi untuk kencing berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah belum pernah melihat Nabi kencing berdiri. Nah, itu kesimpulan hadis Aisyah, kata pendapat yang kedua. Di dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, hadis Hudzaifah, bahwa Nabi melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Nah, ini hadisnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Dari Hudzaifah, aku ingat ketika aku berjalan-jalan bersama Nabi SAW, beliau lalu mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok dan buang air sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat agar mendekat. Aku pun mendekat dan berdiri di belakang beliau hingga beliau selesai. Artinya Hudzaifah itu melindungi Nabi supaya jangan terlihat. Jadi pernah juga Nabi buang air sambil berdiri dengan kondisi seperti itu, ada di tempat pembuangan sampah suatu kaum. Dalam kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain melarang, maka yang menetapkan tidak diketahui oleh pihak yang melarang. Artinya kencing berdiri itu tidak haram juga, karena Nabi pernah melakukan. Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing berdiri atau kencing duduk. Yang harus dijaga sebagaimana agar kita tidak terkena cipratan kencing. Nabi bersabda, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari cipratan kencing. Itu yang utama. Ini untuk menyamankan terutama bapak-bapak ini. Kemana-mana kita pergi, apanya itu ya berdiri semua, begitu Pak. Jadi bapak kan tak tenang, ini haram, ini haram. Nah, ternyata ada hadis Nabi pernah juga berdiri. Nah, gitu ya. Kemana-mana gitu, jarang yang sekarang yang duduk gitu. Nah, ini dua lagi ya. Boleh menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat aurat, dan tidak ada pula bagian tubuh yang terciprat air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Hudzaifah bin Yaman tadi. Hadis Hudzaifah ini
disepakati sahih, akan tetapi yang afdal tetap buang air kecil sambil duduk, yang lebih afdal. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan. Menurut Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, boleh bagi seorang kecil berdiri apabila bisa menjaga dari percikan air seni ke badan dan pakaian, karena Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena tempat sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuh. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan makruh. Tapi kalau karena kebutuhan, karena kondisi tempat, pakaian sempit atau kotor, macam-macam, nah, boleh kencing berdiri. Itu Bapak Ibu tentang istinja dan istijmar. Kalau ada pertanyaan silakan. Mana? Mengenai kencing ini Pak, di kesimpulannya saya lihat kalau kita cermati, Rasulullah itu kencing ini kan keadaan situasional, yang kondisinya tidak menentukan. Dia berbuat hanya satu kali ya, itu yang diperlukan hadis. Tapi kalau Aisyah, dia katakan Rasulullah itu tidak pernah dia kencing. Nah, kembali kepada kita, kalau kita punya WC, ada kesempatan duduk, dan duduk kita kencing. Itu kan lebih baik daripada kita duduk. Kita melakukan kesimpulan di hadis yang kedua tadi, itu semuanya situasional, tempat ketika atau memang WC-nya kurang paskah yang untuk berdiri. Tapi kebanyakan kita nampak ada WC dulu, kita boleh juga kencing. Jadi kita tidak tinggalkan WC namanya. Jadi yang dilakukan Rasulullah kan hanya satu kali. Nah, itu yang dibawa untuk membolehkan Indonesia. Harusnya yang dilakukan semua dan satu yang kita pakai. Memang suasana di Indonesia ini kan banyak yang kencing di WC-WC. Itu tak apa-apa kalau itu mungkinnya. Tapi kalau misalnya ada WC-nya itu, ada kamar kecilnya yang harus kita dulu. Itu mungkin Pak. Ya. Itu yang Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan kesimpulannya seperti itu, bahwa itu tidak haram, paling-paling makruh berdiri itu. Dan itu bagusnya dilakukan ketika ada penyebabnya bahwa kita mesti berdiri, apakah karena tempat, apakah karena pakaian, apakah karena penyakit. Ada orang tertentu kalau dia duduk pipisnya nanti berdiri keluar lagi, nah kan gitu. Nah, makanya dia berdiri boleh, tapi lebih utama kencing duduk. Nah, itu kan. Nah, cuma ini kita sampaikan supaya kan ada perasaan publik umumnya berdiri itu haram kan itu. Kencing duduk apa kencing jongkok? Jongkok. Ajo ribut pernah kan? Jongkok. Tergantung WC yang boleh. Nah, kini kalau banyak pulau dan duduk WC lo. Lah gali-gali lo bawa aiko uranan duduk sebelum bawa ko ndak kena kudis lo begitu kan. Itu lepaya lo. Jadi terserahkan kondisi. Nah, tapi tetap yang utama duduk atau jongkok tadi. Karena di umumnya kan ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi gambaran umum tentang kencing berdiri itu memang sesuatu yang haram. Padahal
untuk situasional Nabi pernah melakukannya, gitu. Ya Perwi, yang utama jongkok Perwi, duduk. Nah, itu saja ada. Oke. Barangkali demikian kaji kita lanjutkan insyaallah pada Sabtu pagi yang akan datang. Banyak maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.